Jadi teman-teman, dulu nih ya, ketika saya itu masih terjerembab dengan utang, itu kalau baru makan bareng sama, oh ya, nah ini batagor, ya sama ini kopi aja, kopi susu desa pakai areng. Jadi dulu, ini kalau mau dimakan, nih. Dulu ketika saya masih punya utang itu ya teman-teman, ketika kita makan dengan anak istri, itu ada satu, dan sering itu ada kejadian kita ini hilang selera. Kenapa hilang selera? Pas makan tiba-tiba nanti ada telepon itu. Kalau teleponnya dari orang mau ngasih duit sih enak, tapi kalau kelas teleponnya itu nagih untuk bayar utang, asuransi, cicilan, itu mood langsung hilang. Jadi kita yang tadinya pengen makan bareng sama keluarga, tiba-tiba moodnya hilang. Mending kalau moodnya hilang, marah-marah habis itu. Jadi pulang itu udah kayak habis kayak makan linggis kali ya, jadi udah gak enak bener. Itu pengalaman saya dulu waktu masih punya utang. Tapi kemudian ketika saya sudah selesai utangnya, kemudian Allah tuh memberikan kemudahan untuk tidak membayar ribanya, itu sekarang nikmat. Jadi meskipun cuma makan di pinggir jalan seperti ini rasanya enak. Jadi bareng-bareng sama anak istri kayak gini, ada orang telepon juga bodoh-bodoh amat, orang saya juga nggak punya utang gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang orang nagih-nagih kayak dulu. Kalau zaman dulu itu teman-teman semua baru makan itu ada yang nagih. Mending kalau tagihannya kecil, tagihannya gede-gede. Jadi zaman dulu saya masih punya utang tuh gede-gede, jadi bikin pusing. Kalau udah mendekati deadline itu udah pusing, apalagi pas deadline belum punya duit, udah gak enak rasanya. Saya dulu berhadapan dengan satu lembaga keuangan syariah, kemudian 2 lembaga keuangan konvensional, dan 1 leasing. Jadi saya berhadapan dengan banyak pihak, kemudian saya pun bisa menyelesaikan itu, nego. Bahkan saya di beberapa titik itu justru membayar kurang dari sisa pokok utangnya. Jangan pernah pesimis ya, jangan pernah pesimis bahwa kita itu bisa membayar tanpa membayar bunganya, tanpa membayar marginnya. Teman-teman kalau memang sudah dibantu oleh Allah, itu apapun akan mungkin. Jadi semua itu adalah tergantung Allah. Mungkin diantara teman-teman yang menonton ini adalah pegawai-pegawai di lembaga keuangan. Teman-teman perlu dipahami bahwa video kali ini bukan untuk menghasut, bukan, sama sekali bukan, dan bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan teman-teman yang bekerja di lembaga keuangan, tidak. Tetapi semoga teman-teman juga paham niat kita semua, niat kami yang ingin hijrah ini bukan karena kami ingin membenci lembaga keuangan, tidak, tapi adalah untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah di situ mengancam pelaku riba. Siapapun itu yang di situ melakukan riba, jadi pelaku riba, itu diancam oleh Allah dan Rasulnya berperang, dan perang dengan Allah itu tidak mungkin, karena kita pun dulu yang menciptakan adalah Allah, jadi nggak mungkin kita berperang dengan Allah. Kemudian kalau teman-teman cermati 1 dirham riba, jadi riba 1 dirham itu sama dengan 36 kali berzina. Itu dosanya luar biasa. Dan dosa terkecil dari riba itu adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Teman-teman tidak perlu membela tempat kerjanya, terutama buat teman-teman yang bekerja di lembaga keuangannya. Tidak perlu membela tempat kerjanya. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti teman-teman akan sama seperti kami semua, seperti kita semua, bahwa kita akan datang pada mahsyar yang di situ kita akan dihisab, dan di situ tidak akan ada lagi perlindungan dari tempat kerja kita, itu nggak ada. Yang ada adalah kita secara pribadi, secara personal berhadapan dengan Allah, dan itu adalah saat-saat yang paling mendebarkan, paling menakutkan, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan. Teman-teman semua, ketika teman-teman kemudian melihat seseorang ataupun melihat nasabah itu hijrah, kemudian teman-teman malah membenci, teman-teman perlu tahu, jadi di 1 titik utang saya itu, ketika saya menyampaikan kepada pegawai di lembaga keuangan tersebut, itu mereka ketawa. Padahal yang saya sampaikan adalah berita dari Al-Quran dan hadis. Itu mereka ketawa loh teman-teman semua, padahal dia pakai jilbab. Mohon maaf, ini bukan karena saya ingin menyebutkan dia pakai jilbab, tidak, tapi pakaian yang kita pakai itu tidak mencerminkan, tidak selalu mencerminkan apa yang kita tahu. Jadi itulah saya katakan tadi, kita perlu untuk belajar terlebih dahulu ilmu muamalahnya. Jadi saya pun juga sama, saya mencermati bagaimana pekerjaan saya ini di mata Allah. Ketika teman-teman itu berada pada
posisi atau di pihak lembaga keuangan, maka teman-teman perlu kemudian introspeksi diri, apakah kemudian teman-teman ini membela sesuatu yang benar ataukah salah. Karena ketika teman-teman membela sesuatu yang salah, maka teman-teman akan menyesal di kemudian hari nanti. Teman-teman akan berhadapan dengan Allah, dan teman-teman bisa jadi ada di pihak yang berseberangan dengan Allah, dan itu sangat merugikan teman-teman semua. Ada saat-saat untuk trial and error. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk eksekusi berhadapan dengan lembaga keuangan, itu belum tentu sekali usaha langsung berhasil, tidak. Tapi kadang-kadang itu butuh waktu. Saya pun kemarin menyelesaikan banyak pinjaman itu 1 tahun 1 bulan, 1 bulan masalah. Tapi di minggu pertama itu selesai 1. Jadi di minggu pertama itu selesai 1, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat itu memang agak lama. Total itu 1 tahun 1 bulan selesai semuanya. Dan kita nikmatin aja prosesnya. Yang penting kita sudah berada pada jalur yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh Allah. Oke teman-teman, kita sambil minum sambil makan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita akan sambung dengan tayangan-tayangan lain di kesempatan lain. Enak nih.